Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini Martin Satrio dengan NIM 18053112. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang evaluasi pembelajaran, yang mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas PPE dengan Ibu Anul Fitri Hayati. Materi yang pertama adalah pengertian evaluasi pembelajaran. Pengertian evaluasi secara umum dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian. Untuk menentukan nilai sesuatu dengan cara membandingkan dengan kriteria, evaluator dapat langsung membandingkan dengan kriteria umum. Evaluasi pembelajaran adalah proses untuk menentukan nilai belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan dengan melalui kegiatan penilaian atau pengukuran belajar dan pembelajaran. Sedangkan pengertian pengukuran dalam kegiatan pembelajaran adalah proses membandingkan tingkat keberhasilan belajar dan pembelajaran dengan ukuran keberhasilan belajar dan pembelajaran yang telah ditentukan secara kuantitatif. Baiklah, materi yang kedua adalah jenis alat evaluasi pembelajaran. Alat yang pertama yaitu tes. Yang dimaksud dengan tes adalah penilaian secara komprehensif terhadap seorang individu atau usaha keseluruhan usaha evaluasi program. Ada dua jenis alat yang digunakan dalam program pembelajaran ini. Yang pertama adalah tes baku, yang mana artinya tes tersebut telah melalui validasi dan reliabilitas untuk suatu tujuan tertentu. Yang kedua, tes buatan guru, yang mana umumnya belum distandarisasi, tetapi harus telah dipertimbangkan faktor validasi dan reliabilitasnya. Yang kedua, jenis alatnya yaitu non-tes, untuk menilai aspek-aspek tingkah laku seperti sikap, minat, perhatian, karakteristik, dan yang lain-lain sejenis dapat dilihat dari hal-hal berikut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi siapa di antara kelompok siswa yang leader dan siapa yang isolates dengan sosiometri. Yang kedua adalah mengidentifikasi minat siswa membaca atau kegiatan pendidikan menggunakan interest inventory. Yang ketiga yaitu mengetahui atau mengenal sikap-sikap individu terhadap kelompoknya menggunakan skala sikap atau attitude scale. Materi yang ketiga adalah pemilihan alat evaluasi pembelajaran. Salah satu langkah untuk memilih alat evaluasi pembelajaran adalah yang pertama menyusun spesifikasi tes. Dalam menyusun spesifikasi tes ini dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah menentukan tujuan tes. Ada beberapa tes yang dilakukan untuk menentukan tujuan tes. Yang pertama adalah tes penempatan. Tujuannya adalah untuk tingkat pengetahuan yang telah dimiliki siswa dan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan sesuai dengan karakteristiknya. Yang kedua adalah tes diagnostik, bertujuan untuk mengetahui kesulitan belajar yang dihadapi siswa termasuk kesalahpahaman konsep. Yang ketiga adalah tes formatif, bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Keempat adalah tes sumatif, yang mana tes ini dilakukan untuk mengukur kinerja akademis atau prestasi belajar siswa pada akhir periode pelaksanaan program pembelajaran. Langkah yang kedua adalah menyusun kisi-kisi tes. Kisi-kisi atau biasa disebut juga sebagai tabel spesifikasi tes berisi tentang perkiraan soal-soal yang akan muncul. Yang ketiga adalah memilih bentuk teks. Pemilihan bentuk teks yang tepat ditentukan oleh tujuan tes, jumlah peserta tes, waktu yang tersedia untuk memeriksa lembar jawaban tes. Yang keempat adalah menentukan panjang tes. Pada umumnya, tes tertulis menggunakan waktu 90-150 menit. Untuk tes praktik, biasanya lebih dari itu. Untuk tes pilihan ganda, 2-3 menit untuk tiap butir soal. Tergantung terhadap tingkat kesulitan soal tersebut. Langkah yang kedua adalah menulis soal tes. Penulisannya merupakan
Langkah menjabarkan indikator menjadi pertanyaan yang karakteristiknya sesuai dengan perincian pada kisi-kisi yang telah dibuat. Langkah yang ketiga adalah menelaah soal tes. Setelah soal dibuat, perlu dilakukan telaah soal tersebut untuk memperbaiki soal jika ternyata dalam pembuatannya masih terdapat kesalahan. Yang keempat adalah melakukan uji coba tes. Uji coba ini dilakukan untuk mengetahui data tentang reliabilitas, validitas, tingkat kesulitan, pola jawaban, efektivitas pengecoh, dan lain-lain. Yang kelima adalah langkahnya menganalisis butir soal. Sama halnya dengan uji coba tes, analisis butir soal juga diperlukan untuk mengetahui kualitas tiap butir soal dan tingkat kesulitannya. Yang keenam adalah memperbaiki tes. Langkah ini dilakukan pada tiap butiran soal dengan memperbaiki masing-masing soal yang masih belum baik dan perlu adanya revisi, bahkan ada beberapa soal yang harus dibuang karena tidak memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Langkah yang ketujuh adalah merakit tes. Dalam proses ini, hal yang mempengaruhi validitas soal seperti nomor urut soal, pengelompokan bentuk dari yang mudah menjadi sukar. Langkah yang ke-8 adalah melaksanakan tes. Tes yang telah disusun diberikan kepada peserta tes untuk diselesaikan. Pelaksanaan tes dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan pelaksanaan ini diperlukan suatu pengawasan agar tes tersebut benar-benar dikerjakan oleh peserta didik dengan jujur dan sesuai dengan ketentuan. Langkah yang terakhir adalah menafsirkan hasil tes. Hasil tes menghasilkan data kuantitatif yang berupa nilai, yaitu rendah, menengah, dan tinggi. Nilai sangat berguna untuk memotivasi siswa dalam hal belajar dan guru mengajar untuk menjadi lebih baik. Nilai juga bisa berupa reward terhadap jerih payah atau usaha yang dilakukan oleh siswa dan yang akan menjadi suatu motivasi dan pendorong siswa untuk belajar lebih baik.